Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dery Yuwanda. Saya jurusan atau Fakultas Agama Islam, prodi ilmu Al-Quran Tafsir, prodinya ilmu Al-Quran Tafsir, semester 4, kelas Ikhwan. Baik, yang terhormat Bapak Ustadz Alim sebagai dosen pembimbing ilmu Rasim Usmani, dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan sedikit membawakan tema tentang mengenal mushaf cetakan Madinah dan Indonesia. Di sini sebagaimana pada materi ini dijelaskan, yang telah dijelaskan oleh dosen kita semua. Dari yang pertama terkait tentang perbedaan tanda baca mushaf Indonesia dan Madinah, mengenal mushaf cetakan Madinah dan Indonesia, terus khot standar Madinah Indonesia, tujuan mushaf standar Indonesia memudahkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat Indonesia. Nah, dengan ini perkembangan penulisan ilmu Rasim Usmani, semuanya mushaf yang ada di seluruh dunia ini menggunakan yang namanya mushaf Rasim Usmani. Pada zaman dulu Rasim Usmani tanpa yang namanya nggak ada harokat, belum ada waqaf. Istilahnya pada zaman dahulu yang namanya Rasim Usmani itu masih seperti kayak kitab gundul, kitab kuning, yang sebagaimana kita tahu yang namanya kitab gundul, kitab kuning itu tidak ada yang namanya harokat, tidak ada yang namanya waqaf, seperti itu. Nah, zaman dulu Rasim Usmani itu seperti itu. Nah, disitulah pada zaman sekarang berubahlah. Maka zaman sekarang itu ada yang namanya waqaf, ada huruf, ada harokatnya, ada harokat fathah, kasroh, domah, adapun sukun. Nah, itu untuk apa? Untuk memudahkan kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia ini mudah membaca lah, biar kita mudah yang namanya membaca. Nah, biar tidak susah-susah, biar bisa kita membedakan mana yang harus dibaca fathah dan mana yang harus dibaca kasroh dan yang mana yang harus dibaca domah. Nah, pada zaman sekarang ada tanda harokat waqaf, suatu memudahkan kita harus banyak-banyak bersyukur kepada para ulama, karena sudah yang namanya menambahkan harokat tersebut, menambahkan waqaf tersebut, terutama untuk waqaf ini supaya kita tidak berhenti di tengah jalan. Karena kita membaca Al-Quran itu jadi tidak boleh yang namanya dua kali tarik nafas lah. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran itu harus sekali tarik nafas, tidak boleh pas di pertengahan jalan itu kita berhenti nafas terus langsung nambah lagi, itu tidak boleh. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita itu harus mengambil satu kali nafas terus berhenti pada waqaf, agar memudahkan kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi dipotong, ada potongannya, potongan tertentu. Nah, dan kita juga bersyukur karena umat muslim di seluruh dunia bisa yang namanya mempelajarinya. Kalau misalkan Rasim Usmani, ayat Al-Quran Rasim Usmani itu masih seperti zaman dulu, belum ada harokat fathah, belum ada harokat kasroh, belum ada harokat domah, itu tidak akan bisa dalam kurung susah untuk mempelajari.
susah untuk kita membacanya. Mana yang harus kita baca fathah, mana yang harus kita baca kasroh, itu sangat sulit lah. Membaca kitab Gundul aja kita sedikit sulit lah gitu untuk kita membedakannya, mana yang harus dibaca fathah, kasroh dan dhammah adapun sukun. Nah, di sini pusat percetakan dunia. Pusat percetakan dunia itu ada di mana? Ada di Madinah. Al-Quran Rasm Utsmani pusat percetakan dunianya ada di Madinah. Nah, seluruh umat Islam yang ada di dunia itu Quran lah intinya mah, mushaf Al-Quran dicetak di Madinah, itu adalah pusatnya lah, pusat percetakan Al-Quran. Nah, standarnya Rasm Utsmani dengan tambahan harokat dan wakof, dan zaman sekarang itu udah ada tambahan harokat sama wakofnya. Sebelumnya Rasm Utsmani belum ada yang namanya harokat dan wakof, makanya kita harus bersyukur karena kita harus sudah dipermudah untuk membaca ayat Al-Quran. Nah, adapun ulama ahli Quran yang ada di Indonesia sejak pada tahun kurang lebih pada tahun 74 sampai 83, ulama ahli Quran yang ada di Indonesia ini berdiskusi, bermusyawarah, berkumpul untuk apa? Untuk membentuk yang namanya memudahkan tata cara membaca orang-orang Indonesia, memudahkan cara membaca orang Indonesia membaca Al-Quran dengan mudah. Jadi, supaya dipermudah lah istilahnya. Sistemnya tetap merujuk kepada Rasm Utsmani. Tetap adapun mushaf Indonesia juga tetap kita harus merujuk pada Rasm Utsmani. Kita tidak boleh mengubah yang namanya Rasm Utsmani. Kita tetap merujuk kepada Rasm Utsmani sistemnya untuk kemaslahatan umat muslim dan masyarakat yang ada di Indonesia, untuk dipermudah untuk belajar untuk membaca ayat Al-Quran dengan mushaf Indonesia. Nah, adapun riwayat-riwayat yang diambil sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh dosen kita. Riwayat yang pertama ada riwayat dari Abu Amr Ad-Dani. Nah, riwayat Abu Amr Ad-Dani diambil dari kitab Al-Muqni fi Ma'rifati Marsum Masahif. Nah, sementara dan yang kedua riwayat dari Abu Daud Sulaiman bin Najah. Nah, Abu Daud Sulaiman bin Najah diambil dari kitab Mukhtasar At-Tabyin li Hijai At-Tanzil. Jadi dua riwayat itulah yang dipakai oleh para alim ulama, oleh para ulama-ulama yang di seluruh dunia tentang penulisan Rasm Utsmani untuk digunakan sebagai mushaf cetak, sama untuk yang ada di seluruh dunia, terutama untuk pusat pencetakan Al-Quran yang ada di seluruh dunia, yakni ada di Madinah. Nah, pusat pencetakan yang ada di Madinah ini menggunakan riwayat mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani, riwayat yang diambil pada percetakan yang ada di pusatnya itu yang ada di Madinah, yaitu menggunakan riwayat Abu Daud Ad-Dani dan Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman bin Najah. Nah, kedua riwayat itu dipakai oleh Mesir ataupun Madinah. Dua riwayat itu dipakai. Nah, terutama untuk yang ada di Indonesia nih. Kepada siapakah orang Indonesia, masyarakat Indonesia, ulama-ulama yang ada di Indonesia merujuknya? Mengikutinya? Yani mushaf yang ada di Indonesia ini mengikuti riwayatnya Ad-Dani. Nah, Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani yang diambil dari kitab Al-Muqni fi Ma'rifati Marsum Masahif ahli Amsar. Itulah yang diambil
riwayat yang diambil oleh ulama-ulama yang ada di seluruh Indonesia dengan penulisan Rasm Utsmani ataupun penulisan ayat-ayat Al-Qur'an sistem Rasm Utsmani. Nah, itu riwayatnya diambil dari riwayatnya Abu Amr Ad-Dani supaya kita memudahkan tata cara kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini saya sedikit mengambil contoh-contoh yang sebagaimana telah dijelaskan oleh dosen kita, yakni dari lafaz Allah yang membedakan mushaf lafaz Allah yang membedakan mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia itu lafaz Allah sama saja seperti mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah itu sama, tetapi bedanya itu di lafaz alif. Lafaz alif terlihat nggak? Yes. Nah, lafaz Allah. Allah Akbar. Nah, terus yang kedua itu di lafaz inna ataupun yang dinamakan hamzah qoto. Nah, hamzah qoto kalau di mushaf Madinah itu ada hamzahnya. Hamzah inna ada tasydidnya, sedangkan yang ada di Indonesia mah tidak ada hamzahnya. Adapun sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya, guys. Astagfirullah. Ya, ini contoh-contoh yang saya ambil dari dosen. Nah, ini contoh-contohnya perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Nah, ada al-jannatu, nah, hamzah wasol, terus tanwin. Nah, terus ada juga yang membedakan terkait ini juga. Nah, ini mushaf Madinah dengan Indonesia dari lafaz imanukum. Mushaf Indonesia imanukum itu tidak dicantumin dengan hamzah, sementara di mushaf Madinah itu ditulis hamzahnya pada lafaz alifnya, di bawah alif itu ada hamzah. Terus pada lafaz mim imanukum panjang ya, sedangkan kalau di mushaf Indonesia itu dipasang alif, dan sedangkan di mushaf Madinah itu tidak dipasang alif. Nah, ini ya. Nah, imanukum. Nah, lafaz aminu ada juga alif, alif berdiri lah. Ini lafaz aminu. Nah, imanukum utiyah dan sebagainya. Itu perbedaan. Nah, perbedaan adapun ini. Nah, perbedaan dari mushaf Madinah dengan Indonesia dari lafaz nuhinil mursalin. Nah, di lafaz nuhinil mursalin, nah seperti yang kita lihat pada lafaz nuhinil mursalin itu pada mushaf Indonesia di bawah alif ada nun, sedangkan di mushaf Madinah itu di bawah alif tidak ada nun. Itu yang membedakan itu agar kita yang namanya memudahkan lah ini. Tujuan dibangunnya atau diadakannya mushaf standar Indonesia itu ya memudahkan masyarakat Indonesia yang bukan orang Arab untuk mengucapkan lafaz dan ayat Al-Qur'an yang notabene menggunakan bahasa Arab. Terazam inilah yang menjadi salah satu bahan masukan para ulama di merumuskan mushaf standar Indonesia bagi orang Arab. Bagi orang Arab melafalkan tentu akan lebih mudah karena mereka orang Arab itu akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Orang Arab itu mereka ya bahasa sehari-harinya bahasa Arab gitu, sedangkan orang Indonesia itu bahasa sehari-harinya itu ya bahasa Indonesia, berbeda dengan orang Arab. Nah, itu jadi sedikit kesulitan untuk memahami dan membaca ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu, sedangkan Al-Qur'an itu terutama Al-Qur'an itu adalah bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, itu jadi orang Indonesia sedikit kesulitan lah untuk membacanya. Nah, adapun yang pernah saya lihat sedikit mungkin
pada lafaz idgham itu yang kemasukan, sedangkan kalau di mushaf Indonesia itu ada tasydid yang namanya tasydid, sedangkan kalau di mushaf mushaf Madinah itu tidak ada tasydidnya, seperti mim waraihim, mim nun waw. Nah, pada waw itu, pada huruf waw, kalau di mushaf Indonesia itu ada tasydidnya, sedangkan di mushaf Madinah itu tidak ada tasydidnya. Sedikit yang berbeda. Terutama pada zaman sekarang ini mushaf Indonesia sudah ada yang namanya warna. Nah, ada warna-warnanya lah. Seperti ada warna itu Al-Quran yang berwarna. Al-Quran yang berwarna itu agar kita memudahkan yang namanya tidak salah membaca ayat Al-Quran. Nah, itu ada warna, di situ warna-warna tersebut menunjukkan warna-warna hukum tajwid. Nah, seperti contohnya warna kuning. Warna kuning ini idhar, adapun warna ungu ini seperti idgham, nah dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh yang kita lihat di mushaf Indonesia. Tujuannya sama, hanya untuk memudahkan orang-orang Indonesia membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ya itu tujuan utamanya lah. Tujuan utama memudahkan belajar ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran supaya seluruh dunia ini, seluruh umat Islam yang ada di dunia ini dapat membacanya. Nah, dengan adanya harokat, dengan adanya waqaf, kapan kita berhenti membaca, dengan adanya titik tasydid, bagaimana kita membacanya. Adapun dengan tadi perbedaan antara Madinah dan Indonesia, di bawahnya ada nun kecil. Nah, itu ya. Nah, kalau mungkin orang Indonesia itu tidak akan membaca huruf nun itu, tidak akan membaca huruf nun, tetapi orang Arab itu pasti dia akan sudah paham lah bahasanya, sudah mengerti, sedangkan orang Indonesia kan belum mengerti. Nah, itu dengan adanya Rasm Utsmani, dengan penulisan ataupun dengan sistem penulisan mushaf Indonesia tetap merujuk kepada Rasm Utsmani, sistemnya tetap merujuk kepada Rasm Utsmani. Tujuannya adalah mempermudah. Makanya kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur dengan perjuangan para ulama Indonesia, dengan para ulama yang ada di seluruh dunia, karena kita sudah dipermudah untuk yang namanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.